Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih sehat. Ya, Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan bahwa dalam grand design reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa kita berharap tahun 2025 ini terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan ditandai dengan meningkatnya profil birokrasi kita menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Cirinya apa? Birokrasi ini diharapkan bersih dari KKN. Nah, kemudian terjadi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi kita. Yang ketiga, terjadi peningkatan kualitas pelayanannya. Nah, ini tentu dimulai dari perubahan mindset dan perubahan perbaikan, peningkatan bagaimana kelembagaan itu dioperasionalkan, tata laksananya, dan bagaimana SDM aparatur itu mengendalikan birokrasinya. Itu menjadi birokrasi aparatur yang bersih dari KKN. Dan ini selalu diawasi dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang melekat, dimonitoring dalam manajemen perubahan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata korupsi ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Ya. Korupsi ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh orang per orang. Korupsi, anti korupsi ini harus dimasyarakatkan. Ya. Jadi korupsi yang demikian kita sadari bahwa dampak dari korupsi itu demikian besarnya, demikian sistemiknya, maka kita semua harus menjadi subjek anti korupsi. Kita semua gitu ya, harus menjadi aktor untuk pencegahan korupsi. Ya. Siapa saja di antara kita ini yang terlibat, baik kita yang berada sebagai aparat pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Tiga komponen ini menentukan terjadinya pencegahan anti korupsi, karena korupsi itu bisa terjadi oleh tiga komponen ini: aparat pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini yang rawan terjadinya korupsi. Sehingga aparat pemerintah itu diharapkan bisa mendukung terciptanya clean government dan good governance. Ya, pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini diharapkan sehingga kita semua tanpa terkecuali aparat pemerintah itu harus andil dalam pencegahan korupsi. Kita semua harus menjadi subjek anti korupsi, bukan sebaliknya. Ya. Kalau pemerintah menggalakkan anti korupsi, kemudian kita tidak berada di barisan itu, berarti kita berada di barisan mana? Korupsi. Nah, pilihannya hanya itu. Kita menjadi subjek yang anti korupsi atau subjek yang terlibat dalam korupsi. Tuhan membebaskan kita, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita mau jalan fujur atau jalan takwa terserah. Kita mau jalan korupsi atau jalan anti korupsi. Tapi ini tidak terserah karena kita diamanahkan oleh pemerintah itu untuk menjadi aparat yang mendukung terciptanya clean government dan good governance. Pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini butuh komitmen kita semua, butuh komitmen semua pihak, termasuk masyarakat. Dan keterlibatan masyarakat itu harus dipicu oleh kita sebagai ASN, sebagai garda terdepan pelayanan
terhadap bangsa ini. Ya. Kitalah yang kemudian memicu, merangsang masyarakat untuk tidak ikut dalam korupsi. Ya, jangan sampai kita yang memancing-mancing ya terjadinya korupsi. Justru kita yang memagari bagaimana korupsi itu tidak terjadi. Ya. Lebih-lebih ketika kita menghadapi swasta ya, yang mereka ingin diistimewakan dalam beberapa hal terkait dengan kepentingan usaha mereka, misalkan ingin dilayani cepat, ingin mendapat bagian besar, ingin diistimewakan. Nah itu tidak lagi dengan subjek-subjek anti korupsi seperti kita. Ya, kita tidak lagi memberlakukan itu. Ya. Nah maka peran serta masyarakat ya itu adalah peran perorangan, peran juga ormas, LSM ya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Semua lapisan masyarakat ya, swasta dan aparat pemerintah harus menjadi subjek anti korupsi. Ini tidak bisa sepihak gitu ya. ASN-nya anti korupsi, masyarakatnya permisif terhadap korupsi. Ini berat bagi aparat untuk bertahan. Demikian juga swastanya, begitu. Jadi semuanya harus menjadi subjek anti korupsi. Nah, bagaimana peran warga masyarakat membangun komunitas anti korupsi itu? Ya. Pertama, masyarakat dan warga masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Jangan-jangan masyarakat tidak sadar kalau money politik itu adalah bagian dari korupsi. Jangan-jangan masyarakat tidak sadar bahwa gratifikasi itu adalah korupsi. Sehingga masyarakat harus berpartisipasi dalam lingkungan keluarganya dan lingkungan masyarakatnya. Ya ini. Mereka menjaga keluarganya, menjaga masyarakatnya. Dan kita juga sebagai bagian dari masyarakat, kita bagaimana membuat situasi ini menjadi kondusif masyarakat yang anti korupsi. Bila perlu dibentuk satu komunitas anti korupsi di tengah masyarakat itu melalui Bapak Ibu sebagai motornya, gitu. Paling tidak Bapak Ibu menjalankan anti korupsi ini di tempat tugas masing-masing. Ya. Bagaimana caranya? Mereka kita kenalkan dulu dengan dan memahami apa itu korupsi. Ya. Mengenali dan memahami korupsi itu apa. Masyarakat harus tahu itu. Jangan sampai mereka tidak sengaja melakukannya karena ketidaktahuannya. Kemudian setelah mereka mengenali dan memahami, paling tidak kemudian mereka mencegah diri mereka sendiri. Setelah mencegah diri mereka sendiri, diharapkan dia mau untuk mencegah orang lain dengan persuasi tentunya. Ya. Oke. Sekarang nih masalahnya apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan peran tersebut? Ya. Supaya masyarakat, aparat pemerintah dan swasta tadi terlibat dalam pemberantasan dan pencegahan anti korupsi, pencegahan korupsi. Supaya mereka menjadi subjek anti korupsi, apa yang dibutuhkan? Ya. Yang paling penting perannya. Bagaimana peran dia dalam pencegahan tersebut, dalam pencegahan korupsi tersebut, ya bekalnya yang utama niat, ya. Dalam etika itu, orang dikatakan melanggar hukum itu kalau melanggar hak orang lain atau melanggar undang-undang. Tetapi dalam etika kita, niat saja tidak boleh. Nanti kalau ada kesempatan saya tak mulailah coba-coba korupsi, tidak boleh, niat aja tidak boleh.
Etikanya seperti itu. Maka dalam agama itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Memang kalau baru niat itu belum dihitung dosa. Tetapi kalau niatnya baik, Allah sudah kasih pahala. Maka perbanyaklah niat-niat baik di dalam dada kita untuk bagaimana kita terlibat dalam anti korupsi. Ya. Terlibat dalam pembentukan generasi anti korupsi, terlibat dalam pembentukan positif pada generasi ke depan, sehingga membentuk generasi yang anti korupsi, membentuk peradaban yang anti korupsi. Nah itu sangat mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu sebagai ASN yang bekerja sebagai guru. Ya. Kemudian paling tidak kita punya semangat. Ya. Semangat, setelah niat harus ada semangat. Semangat ini kemudian tercermin dengan power yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan, yang kita keluarkan, tindakan yang kita lakukan. Kalau kita semangat itu ada powernya. Tapi kalau kita sudah loyo, pasrah, membiarkan, apatis, permisif, maka tidak akan pernah selesai korupsi itu dari bangsa ini. Lebih-lebih kalau sekolah ini tidak peduli terhadap korupsi. Nah itu. Yang ketiga, kita harus punya komitmen. Setelah niat, semangat, dan komitmen untuk terus berada pada frekuensi anti korupsi itu. Ya, tidak boleh tergoyah dengan apapun, iming-iming apapun. Karena iming-iming itu juga menipu, karena ada pelanggaran di sana. Ya. Sehingga kalau ini sudah, kita yang paling penting adalah bagaimana terbentuk masyarakat yang anti korupsi. Kalau masyarakat anti korupsi, swastanya anti korupsi, maka kita tidak mungkin, aparat pemerintah tidak mungkin korupsi. Kalau aparatnya anti korupsi, masyarakatnya masih ada korupsi, berat untuk menerobos birokrasi yang anti korupsi. Seperti itu, sehingga tiga hal ini yang kalau terjadi korupsi itu menjadi simbiosis mutualisme, ini kita cut dengan perilaku sikap anti korupsi gitu. Ya, kalau masyarakat sudah tercipta sebagai masyarakat yang anti korupsi, insya Allah kita menjadi mudah untuk menciptakan birokrasi yang bebas KKN dan mudah untuk mengkondisikan birokrasi ini menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi yang bersih dan bebas KKN.